Baiklah ibu dan sekalian, waktunya sudah sangat mepet, terlambat, macet banget Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaytum ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Rasa bahagia kita di sore hari ini sudah menginjak ke 19 hari. Sebagian ada yang sudah menginjak 20 hari. Bagi kita, khususnya masyarakat kaum muslimin Indonesia, perbedaan-perbedaan itu sudah dianggap wajar, sudah dianggap gak ada masalah. Tinggal justru kita memanfaatkan waktu yang relatif singkat di bulan Ramadan ini untuk meraih barokah di bulan penuh barokah. Untuk itu yang hadir, walaupun sepintas ini wajah-wajah surga, jangan ada yang berwajah kuburan. Wajah kuburan itu serem, menakutkan. Sekarang wajah ceria dan terlihat sehat walafiat. Lebih-lebih di tengah-tengah kesehatan kita bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan dengan penuh tanggung jawab semata-mata imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Untuk itu kita bersyukur, semoga Allah menerima amal ibadah kita. Kemudian saya ingin mengomentar sedikit karena kemarin ada miskomunikasi. Saya kemarin sudah datang ke sini dikira tanggal 29 di jadwal saya, tapi ternyata itu salah. Sementara saya sudah janji dengan tetangga saya bahwa hari ini ada acara buka puasa bersama dalam rangka grand opening sebuah perusahaan di sekitar depan rumah gacoan di Cipadung itu. Kebetulan saya tinggal di depan rumah gacoan di belakang. Nah, jadi mohon maaf sehingga dibagi dua waktu karena beliau juga tetap saya harus hadir walaupun sepintas. Sebentar, tetapi juga saya sudah jadi di sini harus datang. Mohon maaf. Yang kedua, memang selama di bulan Ramadan sehebat apapun jangan melampaui batas, yaitu buka puasa bersama. Yang namanya sholat bisa terlambat, ngaji juga bisa terlambat, ceramah bisa terlambat, tapi buka puasa tidak boleh terlambat. Jadi kuncinya nanti sejenak sebelum buka puasa kita selesai. Ayat yang dibacakan tadi itu tercantum dalam surah Al-Maidah ayat 105 kalau tidak salah, nanti dibuka. Allah menyeru umat yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Komentar Imam Syafi'i, jika ada huruf nida panggilan ditujukan kepada orang yang beriman, lalu orang beriman itu acuh tak acuh, tidak memperdulikannya, maka kata Imam Syafi'i,
tunggu kebencian Allah akan tiba pada orang. Mengapa demikian? Begitu tegas Imam Syafi'i, karena orang yang beriman itu ketika ada perintah tidak ada jawaban kecuali sami'na wa ata'na. Dan itu sering diberikan oleh kita setelah sholat wajib. Ada dua ayat yang menjadi dua cahaya yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada baginda Rasul. Apa dua cahaya itu? Yang pertama suratul Fatihah, As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang berulang-ulang. 7 ayat yang berulang-ulang itu hitungannya berbeda. Ada yang dimulai dengan hamdalah, ada yang dimulai dengan basmalah. Ini lagi-lagi berbeda. Imam Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi, Mustafa Al-Maraghi, perbedaan memulai basmalah dan hamdalah, titik perbedaannya hitungan 7 ayat berulang tetap sama, tapi menghitungnya yang mulai basmalah di ayat terakhir itu 1 ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1 ayat. Tapi bagi mereka yang dimulai dengan hamdalah, ayat itu dibagi 2 menjadi 2 ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, titik di situ. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1 ayat lagi. Jadi hitungannya di situ. Dan itu lagi-lagi bagi kita sudah dobrak. Kita tidak lagi berbicara soal madhab mana madhab itu. Faktanya di lapangan seperti itu. Dan jika berdasarkan kaidah ilmu tajwid tidak bertentangan dan tidak disamakan. Nah, itu Nurain, salah satu ayat atau surah yang dianggap sebagai sinar cahaya keagungan Allah. Bahkan salat yang tidak membaca suratul Fatihah dianggap itu tidak sah salat. Man lam yaqra bi ummil Qur'an fala salata. Barang siapa tidak membaca ummul Qur'an dalam salatnya, apalagi salat sendirian, maka itu tidak sah. Kalau salat berjamaah sudah tercover oleh imam. Yang kedua, ayat-ayat yang dianggap cahaya yang lam yu'tihuma nabiyyun qablaka, tidak pernah diturunkan kepada Nabi sebelum baginda Rasul, yaitu khawatim suratul Baqarah, ujung surah Al-Baqarah. Dari mulai kalimat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Lalu ayat berikutnya, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kemudian di situ ada kalimat wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu ada pernyataan orang beriman ketika ada perintah Allah, jawabannya sami'na wa ata'na. Dihubungkan dengan ayat yang berbunyi tadi, maka bagi orang beriman mutlak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, termasuk ibadah saum Ramadan ini. Memang berat, tetapi justru di
Di balik itulah ada hikmah yang sangat mulia dan agung bagi kita. Di mana letak keagungan ayat itu atau ibadah Ramadan itu? Pertama, hari-hari bulan Ramadan itu ayyamur rahmah, penuh kasih sayang Allah, pintu rahmat dibuka oleh Allah. Sayang kalau pintu ini sudah dibuka, kita enggan memasuki pintu itu. Sayang banget. Sering saya katakan, bulan Ramadan itu gold time, masa-masa atau sangat-sangat emas atau kesempatan emas. Emas itu barang berharga jika dikasihkan kepada orang yang tahu bahwa emas itu berharga. Bayangkan emas yang berharga kasihkan sama kambing. Mana promo baruan galir domba diberi emas ditali mawar. Asal ada jukut anu jerman satu berharga digabruk di rontok. Ramadan ini barang berharga disuguhkan kepada orang yang beriman yang ditangkap sekaligus, yang di dalamnya penuh rahmat dan ridha Allah. Itulah sebabnya di bulan-bulan emas ini tidak boleh ada langkah kecuali mendulang berkah. Atau kita manfaat. Apa rahmat itu? Kasih sayang, penghargaan. Bagi siapa? Bagi mereka yang juga terbiasa menghargai orang lain, terbiasa memberikan rahmat dan kasih sayang kepada orang lain. Betapa sulit Allah memberikan kasih sayang kepada hambanya jika hamba tidak pernah memberikan kasih sayang kepada sesamanya. Maka kasih sayang yang diwujudkan oleh kita kepada sesama di bulan ini banyak memberi yang terbaik. Sejak memasuki Ramadan kita sudah berniat, ya Allah, mudah-mudahan aku punya rezeki untuk memberi yang terbaik bagi sesama. Karena kita akan menjemput bulan rahmat itu. Sedangkan yang pertama jariyah, bahkan ada zakatul fitri, justru dihitung haulnya itu di bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan ayyamur rahmah, hari-hari penuh kasih sayang Allah. Rasulullah SAW bersabda bahwa kasih sayang Allah hanya akan diberikan kepada mereka yang memberi kasih sayang kepada sesamanya. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Artinya, peluang kita mendapat rahmat Allah itu dengan cara kita berjuang memberi yang terbaik untuk sesama. Jadi cara menembus rahmat Allah itu dengan berbagi rahmat yang ada pada diri kita. Sedekah infak amal jariah itu bukan dilihat dari materinya, karena materi itu singkat usianya, Pak. Contoh, Bapak ngasih uang yang sedang ada kesulitan mau pulang ke Tasikmalaya di Cicahem misalnya. Begitu dia naik bus sadar ambil dompet persiapan bayar ongkos, tiba-tiba benda pegang sakunya, dompetnya hilang, langsung istighfar, langsung terbayang, oh Bandung masih banyak preman-preman pensiun. Terlihatlah Kang Bahar, terlihatlah si Ubed, terlihatlah gambar-gambar yang ada di preman pensiun. Itu gambaran kan, simpel. Turun lagi, mau pulang lagi ke tempat asal, tidak punya uang, semua uang ada di dompet. Mau berangkat apa lagi? Tiba-tiba ada datang jamaah Al-Istiqomah itu. Istiqomah atau Al-Istiqomah? Istiqomah. Pak, oh seperti bingung ada apa? Saya mau ke Tasikmalaya, ongkos saya habis karena dompetnya hilang. Cukup 50.000 Pak. Insya Allah cukup. Diserahkan 50.000 itu Pak kepada yang bersangkutan. Diterima, diangkat ke atas ubun-ubun. Terima kasih Kak. Uang itu dipulang balik, ya Allah. Angkat, terima kasih.
masukkan saku, naik lagi. Berangkat habis dari situ, berapa umur 50.000 itu Pak? Umur 50.000 hanya sampai Cileunyi. Begitu masuk Cileunyi, datang kondektur, kemana kata sih? Keluarkan CM 50.000 itu ayah saya. Jadi uang materinya itu sampai Cileunyi usianya. Tapi sampai Tasikmalaya dan sampai kapanpun ada sesuatu yang tidak pernah hilang di pikiran dan di hati orang yang dibantu. Apa yang tidak pernah hilang? Kebaikan orang yang tadi umur 50.000. Setiap ingat diceritakan kepada keluarganya, ceritakan lagi dalam obrolan santai dengan sesama. Akan mobil tuh bisa pulang kembali ke Bandung, ayah dalam soalnya pakai ongkos pas-pasan tadi ke Cileman, kan di Cileman Kalmur pada gampang pakai kuat. Kebaikan itulah yang tidak akan pernah hilang, uangnya hilang sampai Cileman. Setiap kali ingat, setiap kali disebut, tanpa disebut pun, itulah yang disebut sadaqatin jariyah yang terus akan mengalir. Ini cara menangkap rahmat Allah ke dalam Ramadan yang disebut tadi itu bukan barang gratis, Pak. Sesungguhnya di dunia ini tidak ada yang gratis. Gratis itu bahasa politik sekarang itu muncul pada saat kampanye. Kata orang yang pidato kampanye, pokoknya kalau saya sukses dengan dukungan Bapak Ibu sekalian, dijamin pendidikan gratis, sembako, kesehatan, sudah sukses numpang mandi. Jadi gratis itu sudah bahasa dan nomenklatur politik. Ada politik itu sopan, tidak politik nempukan politik, akhirnya jadi politik nipukan politik. Betul, lain ngomongkan lima, tapi menceritakan fakta. Nah, ayyamur rahmah kita sambut dengan memperbanyak kebaikan. Yang punya harta, yang punya pikiran, yang punya ilmu, yang punya tenaga. Sepanjang itu memberikan makna manfaat bagi masyarakat banyak, lakukan itu. Untuk menjemput dan menangkap di mana Allah memberikan rahmat kepada kita. Bulan Ayyamul Maghfirah, hari-hari penuh ampunan Allah. Sudah dibuka pintu tobat itu Pak. Kira-kira orang ningali panto tobat mau ngasuh. Kecenderungan terkabita di mana Allah akan memberikan ampunan kepada mereka berpuasa, dan itu janjinya disampaikan bagi kita. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, diampuni segala dosa yang telah lalu. Redaksi lain, man shama Ramadhana naharaha wa qama lailana ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang saum di siang hari, malam mengerjakan sholat Ramadan walau rakaatan kata sahih di dalam itu sunnah, maka itu sah menjadi ibadah qiyam Ramadan. Nah, ini jaminan. Jangan sampai Allah menyiapkan ampunan dan membukakan pintu ampunan sementara kita biarkan itu berlalu. Namanya orang yang tidak tahu diri. Orang sehat dikasih makan minum yang 4 sehat 5 sempurna. Kasih buah-buahan yang lezat, tapi tidak disantap. Mungkin dia sedang berpuasa, mungkin dia sedang sakit. Pintu tobat dibuka oleh Gusti Allah. Bulan yang lain pintu tobat itu kalau mau dibuka berat sekali membukanya, Pak. Tapi bulan ini Allah sengaja membukakan pintu tobat. Tetapi dengan catatan, sangat sulit Allah mengampuni dosa-dosa kita manakala kita masih menyimpan dendam dosa kepada sesama kita. Makanya saling maaf memaafkan itu sesungguhnya idealnya terjadi sebelum memasuki bulan Ramadan. Kenapa? Sebab bulan ini bulan suci.
Malu kalau kita kotor memasuki bulan suci. Sekarang saya tanya, masjid ini suci atau kotor? Malu nggak kalau kita berpakaian kotor, lalu pakaian kita kotor, masuk ke rumah suci ini? Malu Pak, artinya bulan Ramadan bulan suci, kita masih kotor dengan sesama, dengan tetangga, masih punya dendam dosa, sulit untuk mendapat ampunan Allah. Maka bebaskanlah selama bulan Ramadan tanpa kita diminta orang, kita sudah bebas, tidak punya dosa di antara kita. Supaya apa? Supaya mudah menangkap ampunan Allah. Jadi kalau sudah tidak ada dosa dengan sesama, kita sujud silmu, bertobat, beristighfar, begitu mudah Allah mengampuni dosa-dosa orang biasa. Makanya wirid yang paling dicintai Allah itu di bulan Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka jannata wa a'udzu bika minan nar. Subhanal quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Dibaca terus. Tapi itu menjadi tidak ada guna jika kita masih menyimpan dendam dosa kepada sesama. Ayo ulama kayak kedua dan GG lebaran sesalaman Pak. Lebaran itu bulan Syawal, sudah bukan bulan Ramadan lagi. Dan bulan Syawal itu tidak terkapar oleh ayyamul maghfirah. Makanya sejak sekarang mumpung masih ada waktu, kita saling memaafkan di antara kita. Ramadan, bulan nurul Quran, cahaya Al-Quran, disebut Lailatul Qadar, malam keistimewaan atau malam istimewa. Dan Allah menurunkan Al-Quran itu dengan sebutan Lailatul Qadar. Di ayat lain Allah menurunkan Quran itu disebut Lailatul Mubarak. Kenapa disebut Lailatul Qadar, malam diturunkan Al-Quran? Malam kepastian. Karena Allah tidak pernah menurunkan aturan lain selain Al-Quran. Jadi Al-Quran itu barang pasti petunjuk hidup bagi manusia. Tetapi dalam Al-Quran itu ada orang yang beberapa sikap. Ada yang mukmin tadi samina ma'atona, ada yang minal munafiqin bermuka dua pura-pura, dan ada yang dhalin sesat tidak menerima sama sekali petunjuk Allah. Al-Zaz bilal kafirin. Jam 17.43. Singkat saja. Nah, bagaimana kita memanfaatkan bulan penuh cahaya ini? Bulan Al-Quran ini. Cara yang paling tidak kita mengenal saja dulu Al-Quran. Di bulan balik Al-Quran jadi rombong depan. Itu Quran itu para ayat Quran, bacaan suci. Makanya karena bacaan suci, orang yang membaca Quran harus suci. Harus suci tak ditambah. Kakak kesan tinggalin jirinda mungkul, simpel saja. Sudah mulai mengenal di dalam huruf yang jumlah huruf Quran dihitung oleh Imam Syafi'i jauh sebelum ada sistem digital. Dalam Majmu' al-Um beliau menyimpulkan ada 1.270.000 huruf yang jumlah keseluruhannya hanya 28 huruf hijaiyah, disebar dalam berbagai ayat, berbagai kata kalimat. Dan ternyata yang menduduki ranking teratas itu huruf alif di atas 84.000. Yang terendah itu huruf dha, hanya sekitar 400 atau 800 sekian huruf. Disimpulkan yang 28 huruf itu dalam Al-Quran hanya terdapat dalam 2 ayat. Yang ayat itu memuat 28 huruf hijaiyah. Jadi kalau Quran berjumlah 6.600 sekian puluh ayat, dan saya tidak berani mengatakan persisnya karena
ulama juga berbeda pendapat. Dari 6.600 sekian puluh ayat itu, hanya 2 ayat yang memuat 28 huruf hijaiyah. Pertama dicantumkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 154. Itu cerita tentang peristiwa perang Badar. Yang kedua dicantumkan dalam surah Al-Fat ayat 29 tentang eksistensi Muhammad Rasulullah. Boleh saya bacakan ayat? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud zalika mathaluhum fit tawrati wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastalladha fastawa 'ala suqihi yu'jibu as-surran yaghiqa bihimul kuffar وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Itu terdiri 28 huruf hijaiyah dari mulai alif sampai ya. Oleh karena demikian, sebagai ulama tafsir, jika kita tidak mengenal Al-Quran secara keseluruhan, baca saja 2 ayat itu sama dengan nilainya tamat Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah berbangga kepada Siti Fatimah, sebelum tidur kamu mengamalkan Al-Quran. Kepada Siti Aisyah juga sama. Bagaimana mungkin aku bisa tamat Al-Quran 3 kali sebelum tidur? Tersenyum Rasulullah, bacalah 3 kali surat Al-Ikhlas. Dan 1 kali baca surat Al-Ikhlas sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. 3 kali sempurnalah menjadi seluruh Al-Quran. Kalau kita mau belajar tentang Al-Quran, kalau 1.270.000 kata atau huruf Al-Quran, 1 huruf itu dinilai 1 kali 10 asyru amsalihah. Sedangkan bulan Ramadan adalah ayyamul mudha'afah, hari-hari yang dilipat gandakan kebaikan itu bisa dibayarkan. Tamat Al-Quran di bulan Ramadan sudah hampir tidak bisa dihitung dengan angka-angka sederhana. Istimewa. Itu baru membacanya. Ada orang bertanya, Pak, saya tidak mengerti apa boleh baca Quran. Mau mengerti atau tidak mengerti, kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin wal muta'abbad bi tilawati. Firman-firman Allah diturunkan kepada baginda Rasul, membacanya menjadi ibadah. Tidak disebutkan mengertinya di situ. Makanya ada orang yang katakanlah tidak percaya mendapat kebaikan. Seorang tua menyuruh anaknya, ambil air oleh kamu pakai keranjang. Anak itu lari ngambil air pakai keranjang, sampai di tempat bapaknya habis air. Balik lagi, datang lagi, balik lagi, tidak akan hasil. Gak hasil. Oke, kamu tidak akan hasil memang ngambil air pakai keranjang. Tapi lihat keranjangnya. Bulan balik keranjang itu dicelupkan ke dalam air, lama kelamaan kotoran-kotoran di keranjang itu habis menjadi bersih. Kata ayahnya, sadar tak kamu, walaupun kamu tidak berhasil bawa air pakai keranjang itu, lihatlah keranjangnya menjadi bersih. Kalaupun tidak mengerti baca Quran, pasti batin kita, diri kita akan bersih. Ini rumus sederhana. Oleh karena demikian, maka di bulan Ramadan menyambut ayyamul Quran, hari-hari Quran, menyambut Lailatul Qadar, bukan Lailatul Qadar. Kita turunkan Al-Quran
Kalau dulu Al-Quran turun kepada baginda Rasulullah melalui malaikat Jibril, ini yang disebut nuzul Al-Quran, lalu ditangkap oleh kecerdasan Rasul, dipelajari, dianalisis, ditelita, disimpulkan, kemudian dilangkahkan menjadi fakta yang lebih konkret menjadi amal perbuatan baginda Rasul. Itu nuzul Quran waktu zaman Rasul. Turunlah satu ayat, dibawa oleh malaikat Jibril, ditangkaplah oleh kecerdasan baginda Rasul, diresapkan pada hati nurani, besok menjadi sunnah-sunnah Rasul. Nah, bagaimana sekarang tugas kita dalam memperingati nuzul Quran? Bukan sekedar membacanya atau kumpul-kumpul buka tumpeng saja, bukan sekedar itu. Tapi setiap orang diharapkan bisa nuzul Quran, menurunkan Al-Quran. Dulu dari Gusti Allah malaikat Jibril kepada baginda Rasul, sekarang dari kitab Al-Quran, teks yang tertulis itu turunkan lewat studi, belajar ke dalam ruang kesadaran kita, yang besok diharapkan menjadi amal-amal yang lebih baik lagi. Ini konsep nuzul Quran zaman kita saat ini. Bukan rame-ramenya, tapi ini harapan kita. Mengapa Al-Quran perlu dilakukan studi, dipelajari? Karena ruh seseorang itu tergantung kepada sejauh mana ruh Al-Quran nempel, lengket pada diri seseorang. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, dalam ayat yang tadi baca, yang saya baca tadi, alaikum anfusakum, jaga dirimu oleh dirimu sendiri. Allah itu menyuruh kita menjadi hidup mandiri. Mandiri itu mandi sendiri, jangan menunggu dimandikan orang lain. Berposisi sehat, jaga diri. Kenapa harus dirimu yang dijaga itu, tidak diri orang lain? Karena diri orang lain itu urusan orang lain, tapi urusan pertama adalah kebaikan pribadi kita. Sehingga setiap kita harus siap menerima Al-Quran untuk menjadi pribadi yang agung, the wisdom of diri kita masing-masing. Nah, setelah itu Al-Quran dibaca, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kata Allah, jika kalian sudah berdaya, sudah bisa menjaga diri, membentengi diri dengan Al-Quran, tidak mungkin ada pihak yang akan mengganggu dan bisa membinasakan kalian. Itu jaminan Allah. Ilallahi marji'ukum jami'an fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hanya kepada Allah kalian semua akan kembali. Artinya bukan hanya kembali nanti di akhirat, itu sudah pasti. Dengan jaminan amal-amal kita nanti di sana. Tapi yang dimaksud ayat itu sebagian ulama tafsir, Waqt Zuhair itu saja menyatakan Allah tempat kembali dan kita kembali ke sana, meletakkan Al-Quran sebagai rujukan kehidupan kita. Salah satu contoh, Bapak Ibu punya keinginan tidak? Punya kemauan tidak? Apa keinginan kita? Kasar mata, mu'alakum tidak lapanku, wanita, putra, permata, tahta, harta, Toyota, senjata, kuota. Eta kahayang urang. Tah nalika urang gaduh ka ente, rek nganggo aturan hawa nafsu, atau rek nganggo aturan Gusti Allah. Kalau kita menggunakan aturan hawa nafsu, maka besok lusa akan terjadi penyesalan. Banyak orang kaya raya ujug-ujug, tapi tidak halal. Hasil-hasil korupsi banyak luar biasa. Saya 3 kali pertemuan di masjid Al-City, LP Sukamiskin itu. Mereka belajar Al-Quran secara ini, mengkaji Al-Quran, diskusi. 4 kali saya jadwal di sini. Mereka menyesali perbuatan lain. Tapi bagaimanapun itu sudah fakta. Tinggal apakah mau kembali ke ajaran Allah, tidak, sangat tergantung pada kita. Maka jadikan Al-Quran itu sebagai rujukan dalam pola perilaku kehidupan kita sehari-hari. Moral, intelektual, spiritual harus berbasis kitab suci sebagai seorang muslim.
Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada kita, taufik dan hidayah pada kita untuk memanfaatkan bulan Ramadan ini, bulan yang penuh keberkahan bagi kita semua. Aku qouli hadza, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini baru 17.55. Kalau sudah selesai ya selesai. Atur nuhun. Kalau masih ada pertanyaan silakan. Kalau masih ada waktu. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.